Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga. Oh ya, sama saya pertemuan yang ketiga. Hari ini kita sama-sama mau belajar tentang email marketing. Apa itu email marketing? Gimana nanti caranya? Habis itu eh, apa fungsinya, manfaatnya untuk usaha-usaha kita? Nanti kita bahas bareng-bareng di sesi ini. Email marketing, teman-teman kan dari kemarin sudah belajar ya. Oh, marketing itu pemasaran, ada advertising. Sekarang email marketing ini adalah alat untuk bisnis, untuk berinteraksi dengan audiens target kita. Kemudian selain itu, email marketing itu bertujuan untuk membangun hubungan dan mendorong konversi. Maksudnya, teman-teman ini bisa membentuk apa ya, membangun eh, hubungan dengan target audiens, apalagi secara sekarang itu kan semuanya daring, semuanya online. Jadi bisa dibilang ini adalah suatu alat di mana kita dapat apa ya, memasarkan produk kita secara gratis gitu. Em, Mengapa email marketing sangat bermanfaat? Karena aksesibilitasnya mudah. Karena sekarang kan sudah ada pasti teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini kalau misal mau mendaftarkan akun seperti Instagram atau akun Facebook, itu kan biasanya membutuhkan email. Nah, pasti kan sudah ada punya email. Itu email marketing tuh sebenarnya aksesibilitasnya cukup bisa dijangkau oleh banyak orang karena yang sudah punya email. Jadi kita bisa kirim pesan lewat email gitu. Atau kita juga bisa kirim tidak hanya lewat email saja. Nanti kita akan belajar kirim pesan melalui Instagram atau kemarin yang kita sudah belajar melalui Facebook, lewat pesan atau direct message atau pesan langsung itu bisa dilakukan. Selain itu kustomisasi Bapak dan Ibu tuh bisa juga bikin bagan atau pesannya itu em, sesuai dengan potensi potensi keduanya, potensi kolaborasi keduanya. Misal, oh, bisnis saya nih bisnis saya nih mengenai produk sabun, sabun organik dengan natural, materialnya dari natural-natural gitu. Kira-kira saya mau kirim, saya pengen berkolaborasi nih dengan toko-toko organik, toko-toko penyedia barang-barang organik. Nah, di situ nanti pesannya, pesan yang kita tujukan, pesan yang kita sampaikan untuk kolaborasi bersama apa namanya, bersama si toko organik ini tuh kita bisa custom. Kita bisa misalnya nanti di pesannya itu bisa saya menjual ingredientnya organik sesuai dengan visi misi toko. Contohnya seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih detailnya lagi bagaimana merangkai eh, pesannya, pesan yang kita akan tujukan ke potensi kolaborasi kita gitu. Terus kemudian independensi. Email membuat kita melakukan riset secara mandiri, membuat keputusan dan mengambil tindakan sehingga menumbuhkan rasa otonomi. Nah, di sini kita bisa sebelum mengirimkan email, kita juga harus tahu kira-kira mana saja nih usaha-usaha yang cocok yang kita bisa kolaborasikan gitu. Dan ini eh lebih ke email marketing ini biasanya digunakan juga untuk B2B atau business to business, di mana kita berkolaborasi dengan misal usaha lain untuk menjualkan produk kita gitu, atau konsinyasi, atau juga bisa kalau misal kita punya list influencer, kita punya budget influencer, kita bisa juga kirimkan email marketing ini ke influencer seperti itu.
Strategi utama untuk kampanye email yang efektif, untuk email marketing yang efektif ini seperti biasa, seperti sama waktu itu, kita pasti udah tahu segmentasi audiensnya. Kalau yang kemarin kan lebih ke customer ya, kita tahu, oh, eee kita list nih kira-kira customer kita itu seperti apa, pengennya yang kayak gimana, siapa yang bisa membeli, siapa yang bisa membeli produk kita gitu kan. Tapi kalau yang ini segmentasi audiensnya lebih siapa nih yang kira-kira bisa berkolaborasi dengan, bisnis kita, bisnis bapak ibu gitu. Siapa yang mau nih kira-kira membantu menjualkan atau konsinyasi, dari bisnis kita ini, itu. Jadi ada nanti kita akan belajar juga bagaimana cara mencari atau kita akan menemukan target-target bisnis kita B2B yang sesuai dengan, eee, produk kita, gitu. Kemudian konten yang menarik. Nah, nanti kalau sudah tahu nih kira-kira audiennya seperti apa, misal Mmm, oh toko organik ini, kita lihat toko organik ini, kita, riset dulu melalui websitenya atau melalui Instagram-nya, kira-kira konten apa sih yang biasa mereka buat gitu. Misal, oh kontennya seperti edukatif gitu. Jadi kita juga kira-kira kita bisa nih jual konten kita udah pernah lakukan yang edukatif yang sama, kita bisa masukkan di pesan itu juga. Terus habis itu kita juga bikin, oh kayaknya organic market sekarang toko-toko organik tuh sekarang lebih ke menjual apa ya, misal lagi ada yang tren, produk yang tren seperti itu kayak, oh ternyata banyak yang membutuhkan moringa atau moringa tuh apa ya, kelor. Butuh, banyak kelor. Oh, nanti kita bisa nih, misal kita bisa bikin, produk yang limited edition gitu. Kita bikin produk, misal cake dari moringa atau kita bikin bubuk moringa, seperti itu. Kita juga harus melihat kayak, bikin juga tutorialnya, oh gimana, kita promosiin juga di konten kita, gitu. Jadi kita bisa riset juga melalui pasar, kita bisa juga riset melalui potensi kolaborator kita, mereka tuh biasanya apa pengennya, gitu. Terus otomatisasi dan alur kerja. Di email marketing ini sebenarnya, ada beberapa nanti semacam aplikasi-aplikasi di mana bisa otomatisasi dan juga kita bisa bikin sistem nanti saya, sudah bikinkan template yang kita nanti belajar bareng-bareng, kita akan, eee, pelajari, kita akan praktek bareng-bareng bagaimana caranya, membuat sistem, untuk tracking apakah email ini sudah terkirim atau belum, apakah butuh follow up atau tidak, untuk next step-nya apa setelah email marketing, itu nanti kita akan praktek bersama. Nah, ini ya, tentang segmentasi audiens. Di segmentasi audiens ini, tadi saya sudah sampaikan, biasanya saya akan saya akan mencari di Google atau paling mudah di Google atau saya tanya teman, biasanya minta pendapat teman. Kira-kira produk saya ini bisa dikolaborasikan dengan siapa ya, dengan produk apa ya? Saya kira-kira akan, eee, pengennya kirim sampel atau email marketing ke siapa ya, gitu. Itu nanti saya dapat list dulu, biasanya saya simpan list kontak itu saya bikin list kontak itu secara online, di catatan gitu, di catatan saya. Saya biasanya menggunakan Google Drive, atau menggunakan Excel, tabel Excel, gitu. Nah, tabel Excel-nya isinya apa aja, isinya ini, saya biasanya, ini tabel contohnya, nanti Bapak Ibu bisa
foto, karena kita akan latihannya berdasarkan ini. Nanti apa yang perlu diisi? Biasanya saya mengisi nomornya dulu, terus areanya, area B2B atau kolaborator atau bisnis-bisnis yang bisa kita kolaborasikan, itu areanya di mana? Kalau di Bali, misal saya kelompokkan nih, apakah dia di Sanur, apakah dia di Ubud, atau Denpasar, atau di Seminyak, atau dimanapun itu. Areanya ditaruh, area yang besar dulu. Terus habis itu nama. Nama ini nama bisnisnya, nama organisasinya, nama institusinya, nama potensi kolaboratornya. Itu kita taruh. Fokus dia nih di apa? Apakah fokus dia di F&B, fokus dia di service, atau mungkin apa ya, fashion, atau fokus dia tuh di sosial atau organisasi, itu bisa ditaruh fokusnya apa. Kemudian kontaknya, kontak informasi, itu saya kasih juga nama, posisinya siapa, terus emailnya apa, nomor teleponnya berapa, itu saya kasih di kontak informasi. Kemudian link, link ini bisa berikan link apapun. Tapi biasanya saya kasih linknya website. Website itu saya kasihkan linknya di situ. Atau link Instagram. Link Instagram bisa dicantumkan juga. Kemudian alamat. Alamatnya itu biasa saya cari di website atau enggak saya cari di Google. Biasanya ada alamatnya. Alamat lengkap ya ini. Alamat lengkap saya kasih. Kemudian statusnya sudah dikirim atau belum? Maksudnya email marketingnya sudah dikirim atau belum? Kalau misal sudah ya ketik sudah, kalau misal belum ya belum. Terus kalau mungkin sudah, tapi terus habis itu ada jawaban, itu kita juga perlu tulis di situ. Perlu dibalas atau perlu di follow up gitu. Terus kemudian kalau misal belum di follow up, kalau misal tidak ada jawaban, mungkin bisa diupdate lagi nih statusnya. Oh, ini perlu di follow up lagi, perlu ditanyakan. Nah, kemudian catatan tuh jika ada misal special request atau misal ada, oh kayaknya dia bisa nih dikasih sampel apa, atau oh kayaknya dia tertarik nih dengan ini. Nah, itu catatan kecil saja. Tidak begitu perlu diisi jika ada catatan saja gitu. Nah, fungsinya apa mengelompokkan kontak informasi ini? Memudahkan kita nanti untuk nge-track, untuk email, karena di sini ada kontak informasi kan. Nah, pesan itu email marketing, namanya email marketing, tapi pesan marketing sendiri itu tidak hanya bisa dikirimkan melalui email saja. Marketing ini bisa dikirimkan melalui pesan, misal eh, oh dia tidak ada email, saya biasanya kirimkan melalui WhatsApp atau saya kirimkan melalui Instagram seperti itu. Nah, tapi untuk email sendiri kan biasanya eh, tidak terlalu panjang. Nanti kita bisa lihat contoh emailnya. Cuman kalau misal kontaknya melalui WhatsApp atau melalui Instagram itu nanti pesannya lebih singkat, lebih pendek gitu. Nah, tetapi di sini kita mau eh, belajar, kita akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana sih em, teman-teman bisa list toko-toko atau bisnis-bisnis yang bisa dikolaborasikan dengan bisnis teman-teman. Nah, sekarang kita akan dibagi dua kelompok. Sebelum kita membagi dua kelompok, saya mau tanya, ada pertanyaan nggak teman-teman melalui segmentasi sini? Ini hanya contoh saja ya, tabel ini. Teman-teman bisa menambahkan sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Jadi tidak perlu tidak perlu yang contoh. Ini hanya contoh saja, hanya alat bantu saja untuk teman-teman kira-kira list. Tapi teman-teman sendiri sebenarnya bisa bereksperimen atau kalau misal ada butuh tambahan informasi ya dibikin lagi aja kolom baru gitu. Ada pertanyaan sejauh ini?
sebelum kita latihan? Atau sudah oke semua? Atau terlalu cepat? Kalau sudah oke semua, kita akan latihan terlebih dahulu. Nih, buat list 5 target kolaborasi atau audiens dengan mengisi informasi berdasarkan tabel di slide sebelumnya, berdasarkan tablet ini, tabel ini. Ya, teman-teman tadi mungkin bisa foto atau teman-teman bisa eh, apa namanya, bisa catat terlebih dahulu. Komponennya ada nomor, ada areanya di mana, nama, fokusnya di apa, kontaknya siapa, linknya apa, alamat, kemudian statusnya, ya statusnya belum ya, statusnya belum dikirim, berarti semuanya jika ada catatan atau tidak, seperti itu. Udah, nanti kita bagi jadi 2 kelompok di breakout room ya. Kita bagi 2 kelompok. Satu kelompok itu ada satu contoh bisnis, misalnya grup A dan grup B. Grup A tentang bisnisnya siapa gitu. Grup B tentang bisnisnya siapa, satu saja. Terus nanti satu kelompok itu ada satu yang mencatat. Satu yang mencatat, teman-teman yang lainnya membantu mencari ke googling gitu. Mungkin nanti teman-teman netra bisa bantu mencatat ya. Teman-teman yang sisanya itu bisa mencari di Google gitu. Oh, kira-kira ini nih kontaknya, informasinya. Cari 5 target kolaborasi saja. Nah, mungkin kita akan dibagi ke breakout room ya. Kelompok satu ada yang mau share screen, kemudian dipresentasikan bisnisnya apa dan siapa yang mau dituju. Mungkin teman-teman bisa dipresentasikan yang bisa membaca di screen ya, biar cepat. Jadi ini hasil diskusi kelompok 1. Jadi kita di sini buat sebuah perusahaan clothing line. Nah, yang pertama kita tuju itu sebuah tim e-sport, Kak. Tim e-sport gitu, nah yang namanya RRQ. Nah, fokus produksi kita untuk tim RRQ itu kayak misal untuk jersey para pemain dan merchandise yang bisa dijual untuk para fansnya, Kak. Itu yang satu. Kemudian di sana ada informasi kontak, itu kita menghubungi CEO-nya, namanya Adrian Paulin, dan ada alamatnya juga. Untuk alamat kantornya ada di Jakarta Pusat. Itu yang pertama, Kak. Yang kedua itu areanya Bali, yang dituju Bali United FC. Fokusnya di klub bola. Terus nama gininya yang dituju itu Bapak Peter Tanuri, CEO. Emailnya Bali United. Jadi di sini saya selaku penyedia fashion berusaha untuk menjalin kerjasama dengan klub bola untuk memberikan pakaian yang nyaman dalam saat bertanding. Untuk yang selanjutnya masih area Bali, Yudi Sardana, seorang YouTuber. Kita menjalin kerjasama dengan Yudis ini karena dia akan memiliki subscriber yang banyak, jadi fashionnya kita gampang untuk dikenal oleh masyarakat luas. Terus selanjutnya itu Rans Entertainment ya. Rans juga sama, memiliki banyak usaha, yang salah satunya komisarisnya Kaisang Pangarep. Di sini kita menjalin kerjasama juga dengan Rans Entertainment agar produk fashion kita dapat dikenal juga karena memiliki
followers di Instagram 50 juta, hampir 60 juta lebih. Jadi kita berharap fashion kita lebih cepat naik dan dikenal masyarakat. Terus Adidas. Adidas ini kan merupakan sepatu. Jadi stylist orang kalau keluar pakai baju dan sepatu nih, mungkin kita bisa bekerja sama dalam proses penjualan dalam membeli sepatu Adidas, mungkin mendapatkan include dengan satu produk dari kita gitu sih. Karena Adidas ini merupakan brand yang terkenal di seluruh dunia. Itu sih Kak. Terima kasih. Yeay, terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ini salah satu, jadi kalau saya apa namanya rangkum, itu kan mereka tadi usahanya fashion ya, produksi baju gitu. Terus apa siapa yang mau dituju? Ada brand, ada influencer, ada tadi ada YouTuber juga, ada apa namanya entertainment, klub bola bahkan itu bisa dijadikan salah satu target email marketing mereka gitu. Itu kelompok 1. Kita akan belajar lagi dari kelompok 2. Siapa yang mau share screen dan presentasi kelompok 2? Jadi Kak, mungkin kalau mau agak share screen agak susah ya, soalnya pasti patah-patah lagi. Mungkin aku coba Ya, sebutin Kak. aja Kak ya. Mm. Oke, jadi untuk kelompok 2 itu kami ngambil bisnis sebagai istilahnya mungkin eh, distributor untuk roti, bukan roti sih, mungkin bahan baku untuk pembuatan roti seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita coba untuk nge-reach itu dari salah satu toko roti yang ada di area Denpasar. Namanya ada toko roti Budi, itu fokus sektor pasti untuk toko roti pasti jadinya F&B. Kemudian kontak individunya kita menghubungi salah satu manajer marketingnya namanya Putri, dengan email putriaryani@gmail.com, kemudian nomor telepon dan juga link media sosial. Untuk toko Budi Roti itu ada untuk sosial media Instagram @toko Budi Roti, dan alamatnya di Tukat Jalan Tukat Badung nomor 17. Nah, untuk status itu belum dikirimkan. Nah, catatannya mungkin nanti catatannya adalah hari di mana nanti email itu dikirimkan dan jadwalnya seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua, eh, untuk bisnis yang kita akan nge-reach itu salah satunya adalah satu bisnis cafe di area Jimbaran. Namanya tuh Spukin Coffee and Eatery. Itu fokus sektor bisnisnya pasti F&B. Kemudian kontaknya itu menghubungi langsung ownernya, namanya Singgih. Kemudian untuk link media sosialnya itu ada namanya Spukin Coffee and Eatery. Alamatnya di Jalan Raya Uluwatu nomor 19. Nah, untuk statusnya juga sama, belum dikirimkan dan juga nanti bakal dikirimkan sesuai dengan catatannya itu di jadwalnya. Kemudian yang ketiga itu ada sebuah restoran. Kita ngeris restoran namanya Roll In Resto, itu ada di area Kuta. Sama karena kita base-nya adalah F&B, pasti sektor fokus kita adalah fokus sektor F&B. Kemudian nama kontaknya itu menghubungi manajer restorannya, yaitu Kak Rian. Nah, untuk emailnya riadi29@gmail.com. Kemudian sosial media dari Roin Resto itu ada Instagram @roinresto. Kemudian alamatnya di Jalan Raya Kuta nomor 11. Untuk status juga sama, belum dikirimkan. Tapi untuk catatan itu ada kapan jadwal untuk email itu akan dikirimkan. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada bisnis namanya Topery Bakery, itu ada di area Denpasar. Sektornya juga sama, F&B. Itu kami menghubungi ownernya langsung, Kak Gede, dengan sosial medianya dari Topery Bakery, @Topery Bakery, dan ada di alamatnya di Jalan Tukat Pekerisan nomor 7. Statusnya juga sama, belum dikirimkan, tapi
di catatannya sudah ada jadwal untuk kapan mengirimkannya. Untuk terakhir itu bisnis cafe namanya Brownie Cafe, itu ada di area Denpasar. Kami mencoba untuk menghubungi manajer marketingnya namanya Kak Made, dan link sosial medianya juga sama @browniecafe, dan alamatnya di Jalan Hayam Muruk nomor 77. Untuk status juga sama, belum dikirimkan, tapi di catatan sudah ada kapan jadwal untuk mengirimkan email tersebut. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Wih, keren, keren kelompok 2. Betul, jadi eh, teman-teman semua berarti sudah mengerti ya, sudah dapat apa namanya? Oh, ini. Nih, siapa yang kita tuju? Yang penting tahu dulu bisnisnya apa, produknya apa, terus tentukan targetnya siapa, habis itu bikin list. Jadi list ini itu tidak hanya berfungsi untuk email marketing saja. Jadi kapanpun teman-teman ini bisa untuk jadi database apa ya? Partner teman-teman, bisa dapat kolaborator. Apapun itu teman-teman harus tulis karena itu akan jadi database penting untuk bisnis teman-teman, akan jadi informasi list penting untuk teman-teman. Jadi tidak hanya untuk marketing saja ya, tapi untuk semuanya gitu. Nah, terus kalau misal ini kan baru 5 ya, teman-teman baru ngelis 5. Biasanya kalau saya itu kumpulkan sebanyak mungkin kontak. Itu bisa ratusan, bisa 100, bisa 200 kontak. Jadi kerjaannya saya tanya-tanya teman juga atau kadang lewat Google gitu. Jadi saya cari kira-kira bisnis apa lagi ya yang bisa saya tuju, bisa saya approach gitu. Saya cari nih, gitu. Saya cari terus habis itu ya udah kita setiap kirim misal saya tuh sehari bisa kirim email marketing 100, berarti minggu setelahnya saya juga pengen kirim 100 lagi, sisa minggu itu saya kumpulkan sebanyak mungkin kontak-kontak itu, sebanyak mungkin kita kirimkan. Nah, tips supaya cepat dibales itu kita kadang salah, kadang kita kontaknya langsung ke ownernya atau langsung ke siapanya. Kadang eh, harus apa ya, pinter-pinternya kita menemukan kontak yang kira-kira siapa nih cepet bales. Kalau misal kolaborasi seperti ini, ya kadang fokusnya lebih ke kira-kira yang cepat membalas tim marketing atau ke tim partnership seperti itu. Kita cari tuh kontak partnership atau marketing. Kalau misal CEO-nya tidak balas, jadi akan lebih baik teman-teman tuh mencari kontak tidak hanya satu kontak saja, tapi lebih banyak kontak akan lebih baik. Seperti itu. Oke, berarti untuk ini teman-teman ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau atau teman-teman sudah jelas? Saya akan share screen lagi. Karena kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke. Ini kita sudah latihan. Kita lanjut ke tips mempersiapkan email marketing. Setelah membuat database atau mengelompokkan kontak, analisis potensi target berdasarkan apa yang mereka butuhkan, siapa kolaborator mereka, seperti apa brandingnya, dan sebagainya, siapkan bisnis proposal atau profil usaha. Kemudian siapkan template email marketing. Teman-teman di sini, saya mau tanya, siapa yang sudah punya bisnis proposal atau profil usaha? Bisa eh, bilang, saya sudah. Ada yang sudah punya profil usaha? Belum, Belum ya? ya. Ada yang sudah belum? Ada yang sudah punya bisnis
proposal atau profil usaha? Udah, Kak. Udah. Nih, ini kita belajar membuat proposal atau profil bisnis yang baik. Pertama, teman-teman nanti bikin dulu, catat dulu, dicatat di dokumen lah, di Word, apapun itu dicatat dulu nih. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan keunikan bisnis teman-teman. Jangan lupa pengenalan, visi misi, bisnis teman-teman tuh apa, yang membedakan bisnis teman-teman tuh apa. Kemudian kedua, cantumkan produk atau layanan, target pasar dan keahlian Anda secara ringkas. Sertakan testimoni atau studi kasus untuk menunjukkan kemampuan dan keberhasilan Anda seperti ya testimoni atau capaian teman-teman, pencapaian selama ini tuh ada apa saja. Terus jaga agar proposal tetap menarik, teman-teman berikan foto-foto, visual, foto produk, kemudian teman-teman berikan langkah bagaimana bekerja sama. Itu biasanya di proposal ada eh, langkah-langkah bekerja sama. Setelah membaca proposal ini, mungkin contohnya mencoba kita akan kirimkan sampel, mereka akan melihat sampelnya seperti apa, tidak mengirimkan sampel juga tidak apa-apa. Terus nanti setelahnya mungkin bisa mengontak kami gitu. Makanya berikan kontak informasi yang jelas, yang detail. Kemudian proposal ini akan lebih baik dalam bentuk PDF supaya memudahkan penerima untuk mengaksesnya. Nah, tadi kan yang udah pernah beli Pandai ya, beli Pandai udah pernah ya bikin bisnis proposal ya? Udah, Apa Kak. udah punya? Udah punya bisnis proposalnya dalam bentuk apa? PDF belum? PDF sih. PDF. Boleh di-share nggak beli Pandai? Contoh ke teman-teman. Contoh bisnis proposal itu seperti apa punya beli Pandai? Ada beda laptop nih, Kak. Oh, beda laptop. Oh, ya udah. Iya. Nanti, nanti bisa di-share ya sama teman-teman. Ada teman-teman di sini yang sudah punya bisnis proposal? Ada Belum, yang Mbak. belum punya. Ada teman-teman lain atau belum punya semua? Saya sambil cari-cari contoh bisnis proposal atau company perusahaan ya. Nih, saya ada contohnya tapi dalam bahasa Inggris. Mungkin saya bisa bantu share. Ini adalah Kevala. Kevala ini adalah perusahaan keramik yang memproduksi keramik. Kemudian di bisnis proposal ini menggunakan Canva yang nanti teman-teman akan belajar juga sama saya bagaimana menggunakan Canva, yang bagaimana kita mendesain Canva. Ini menggunakan Canva, tapi bisa juga pakai PowerPoint slide itu. Teman-teman nanti bisa pakai Google atau bisa yang mungkin di komputernya ada PPT gitu bisa. Tapi sebelumnya mungkin akan lebih baik teman-teman tuh mencatat dulu di dokumen di notes itu apa aja yang perlu disiapkan. Nah, ini Kevala. Pertama covernya harus jelas. Kemudian Kevala itu apa? Dijelaskan. Backgroundnya Kevala itu apa? Terus tagline-nya apa? Tagline bisnis Bapak Ibu tuh apa? Itu dijelaskan. Terus kemudian eh speciality-nya apa sih? Yang unik tuh apa dari produk Bapak Ibu? Dijelaskan nih apa keunikannya. Kemudian ini hanya visual saja, foto tentang apa namanya, bagaimana apa pabriknya seperti apa. Kemudian ini tentang
foundernya, misal Bapak Ibu itu foundernya tuh siapa, punya pengalaman atau punya ketertarikan, itu tidak apa-apa apa namanya dikasih di attach di bisnis proposal gitu. Tidak juga tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian ini tuh achievement-nya atau capaiannya. Selama ini sudah membuat berapa produk sih, atau selama ini sudah berkolaborasi dengan siapa? Contohnya, Kefala ini dibikin oleh 150 orang pekerja dengan menggunakan tangan. Kemudian sudah dipercaya lebih dari 150 hotel yang menggunakan produk ini. Kemudian sudah dilihat lebih dari 200 restoran. Sudah di kerjasama dengan 200 restoran seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan juga, oh kita sudah memproduksi produk sebanyak ini, siapa saja yang sudah menggunakan produk kita, itu bisa dicantumkan di sini. Siapa yang membuat juga bisa dicantumkan gitu. Kemudian ini timnya ada siapa-siapa saja, itu bisa dimasukkan ke company. Kemudian ini tuh seperti kolaborasi, cara berkolaborasinya, nanti bagaimana prosesnya, order. Misal, saya sebagai klien akan order keramiknya, kemudian nanti ada proses desainnya, proses bagaimana kita cek apakah desain sudah sesuai atau belum, sampai akhirnya nanti diproduksi, itu tahapan-tahapannya. Bagaimana proses produksinya, itu bisa disematkan di bisnis profile. Terus habis itu, ini kelebihan-kelebihannya juga, kelebihan dan apa ya, tentang keramik, ini lebih ke visi misinya seperti apa. Terus ini juga siapa kolaboratornya, itu Bapak Ibu bisa sematkan logo-logonya bahkan. Ini kan hanya nama-nama saja ya. Tapi Bapak Ibu kalau misal mau contoh eh, partner kita sebelumnya gitu, atau partner kita sekarang dicantumkan logo-logo, itu bisa. Kemudian foto dari produknya, dari artis kolaborasinya, foto-foto produk itu sudah disematkan juga. Hmm, ini hanya journey saja. Terus kemudian ada produknya juga. Kepala tuh ada apa? Tidak hanya toko saja, tapi ada studio. Terus tokonya disebutin, kalau Bapak Ibu ada toko, sebutkan tokonya di mana. Terus kemudian yang terakhir, informasi, kontak informasi. Jadi semua harus jelas di sini. Dan ini dalam bentuk PDF. Kenapa? Kalau dalam bentuk PDF itu gampang, orang nanti bisa lihat dari handphone pun juga bisa dilihat gitu. Ini kan ada 21 slide ya, tapi menurut saya ini slide-nya bisa lebih singkat lagi. Mungkin 10 slide atau 15 slide itu sudah cukup banyak gitu untuk orang melihat. Itu adalah contoh proposal company profile, profil perusahaan, atau bisnis proposal juga seperti itu. Kemudian kita akan lanjut lagi ke bentar. Oke, saya share screen dulu. Jadi membuat bisnis proposal. Template email marketing, badan email. Bagaimana cara membuat email marketing? Sekarang membuat pesannya nih. Pesan email marketing. Pertama, harus ada pembuka. Biasanya pembuka, deskripsi singkat mengenai Anda dan bisnis Anda. Kedua, jelaskan paragraf kedua. Jadi setelah pembuka,
Yang kedua, itu jelaskan masalah dan kenapa bisnis Anda menjawab masalah. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengapa cocok berkolaborasi dengan partner Anda tadi yang sudah di-list. Kemudian subjek email itu harus jelas. Subjek email harus jelas dan menarik. Kolaborasi dengan siapa gitu. Terus sematkan kontak informasi atau link usaha Bapak dan Ibu teman-teman di sini. Disematkan nanti di penutupnya. Di penutup itu biasanya salam, terus nama saya Maya, misal saya marketing dari bla bla bla. Di bawahnya itu saya kasih nomor telepon saya dan link dari usaha saya tadi. Kemudian proposal atau profil usaha yang kita lihat tadi itu disematkan bersama email. Jadi nanti akan ada pesannya, kemudian kita sematkan juga PDF-nya, emailnya itu di email. Nah, ini adalah contoh saya menyimpan email marketing template di catatan saya. Jadi saya biasanya simpan dulu di Word gitu. Saya simpan di catatan saya. Jadi kapanpun mau mengirim tuh saya tinggal copy aja, terus habis itu kayak saya paste di email gitu. Yang penting Bapak Ibu punya catatan yang bisa disimpan, diupdate sewaktu-waktu gitu. Nah ini maaf saya dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita bisa lihat. Ini adalah contoh. Misal saya, hai ini tuh siapa, nama targetnya siapa, kemudian ini contoh yang dalam bahasa Indonesia. Cuman yang sebelumnya yang ini tuh saya mau tunjukin cara menyimpan saja ini kalau misal saya simpan di Google Drive gitu. Jadi saya tinggal copy paste aja nanti. Ini contoh yang pakai bahasa Indonesia. Hai XXX ini diganti siapa? Targetnya siapa misal? Hai, em, siapa tadi? Toko kue atau coffee shop apa? Selamat pagi gitu. Terus kami adalah kita anterin. Ini layanan pengantaran sayur dan buah segar dari petani lokal di Bali. Didirikan saat pandemi COVID, kami bekerja sama dengan petani, penjual pasar, dan pengemudi untuk mengantar produk segar langsung ke rumah-rumah pelanggan. Nah, paragraf pertama ini tentang siapa kita gitu. Kemudian paragraf yang kedua, saat ini kami mendapat dukungan dari petani di Payangan yang menerapkan pertanian bebas pestisida dan pupuk organik. Kami berencana memasarkan hasil panen mereka ke bisnis makanan di Ubud gitu. Nah, ini tentang spesialis kita apa, keunikan kita apa. Jadi sebutkan, oh kita tuh menerapkan pertanian bebas pestisida dan pupuk organik. Itu yang kita, uh, kenapa kita memasarkannya di Ubud? Karena di Ubud kan banyak orang-orang yang yoga, banyak orang-orang yang punya lifestyle yang sehat ya. Jadi kita memasarkannya di Ubud. Kemudian itu kita setelah itu kami identifikasi ya, oh kayaknya ini kok cocoknya di Ubud gitu, bisnis sayur ini gitu. Terus kemudian selanjutnya itu kami ingin berbagi sampel produk segar kami kepada Anda. Semoga kita dapat berkolaborasi dalam waktu dekat. Kami tunggu balasan Anda untuk segera kami proses pengiriman sampel produk kami. Nah, sebelum kadang kan hmm, kadang kan kalau email marketing saja memang susah ya. Em, Kadang kalau kami punya budget untuk marketing memberikan sampel gitu untuk mereka mencoba, kadang kita kirimkan satu dua saja. Misal, oh sayuran yang sayuran kecil-kecil gitu dengan apa namanya 15.000 paket 15.000 atau paket 20.000 kita bisa kirimkan ke hotel tersebut supaya mereka tahu kualitasnya itu seperti apa gitu. Jadi selain kita tegaskan, oh kita punya sampel nih, kita pengen berkolaborasi, kita bisa kirimkan sampel. Selain itu saya taruh kalimat di mana saya mengharapkan balasan dari mereka supaya kita tetap bisa menjalin relasi seenggaknya gitu. Kalaupun Bapak Ibu nggak punya dana atau budget untuk sampel, ya tidak apa-apa. Nanti tinggal bilang aja, semoga kita bisa set up meeting, telepon, atau apa, supaya kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang usaha kami. Seperti itu.
Kemudian penutup, salam hangat saya kasih nama saya, nomor telepon saya, kemudian ini posisi saya. Nah, di sini tuh sebenarnya Bapak Ibu bisa tambahkan juga link usaha Bapak Ibu gitu. Jangan lupa ini di foto ya, di screenshot atau di foto karena sehabis ini kita akan ke breakout room lagi. Kita akan ke breakout room lagi dan kita akan, wah ini nggak kelihatan. Kita akan latihan lagi. Ini gambarnya saya perlu loading dulu karena tidak muncul. Jadi teman-teman itu bisa men-translate. Saya sudah kan biasanya pakai Google Translate ya. Teman-teman kalau translate ke bahasa Inggris pakai apa biasanya? Ada yang bisa bantu jawab? Biasanya Pakai kalau Google. pakai Google Google, Translate. pakai Google Translate kan. Nah, saya ada rekomendasi untuk translator. Saya ada rekomendasi ini namanya DeepL. Oh ya. Saya sudah kasih alamatnya. Ini lumayan bagus dan punya beberapa opsi. Tidak kaku, lebih apa ya? Lebih bahasa Inggrisnya lebih bagus lah daripada punyanya Google Translate. Dan saya sudah ini dapat rekomendasi dari teman-teman riset juga pada menggunakan ini. Jadi saya mau rekomendasikan menggunakan ini. Kalau ke Bapak Ibu, kalau misal nanti emailnya bisa dibikin dari bahasa Indonesia ini dulu, kemudian nanti dibahasa Inggriskan dengan pakai DeepL gitu. Ada lagi aplikasi untuk ngecek grammar namanya Grammarly. Cuman Grammarly ini tuh harus diinstal di laptop. Kemudian untuk DeepL sendiri menurut saya grammarnya juga sudah cukup oke. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Tapi untuk Grammarly sendiri nanti saya bisa kirimkan linknya. Cuman ini yang paling simple. Translate Kalau pakai DeepL. di PL ini diinstal juga Mbak, di PL nih. Nggak perlu diinstal. Ini cuman buka website. Saya sama menggunakan Google Translate. Tapi kalau di handphone mereka ada install. Aplikasinya juga ada. Gitu. Aplikasinya sudah juga ada. Nah, sekarang kita akan ke breakout room lagi. Saya seperti kelompok yang tadi ya. Kan teman-teman udah tahu tuh tadi bisnisnya apa. Misal, bisnisnya yang satu produksi baju, yang satu tentang apa roti, bahan olahan untuk membuat roti kan. Nah, sekarang teman-teman satu kelompok ini akan membuat template email marketing. Satu kelompok, satu bisnis. Waktunya kita bisa sesuaikan ya, nanti sesuai teman-teman udah selesai atau belum. Walaupun kita punya waktu cuma 9 menit lagi, tapi saya pengen teman-teman seenggaknya bisa membuat contoh pesan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dibagi kelompok, teman-teman nanti ada ya yang mengerjakan. Teman-teman bahas dulu pertama, keunikannya apa, terus habis itu siapa yang mau dituju, contohnya siapa yang mau dituju. Udah nanti baru penutupnya gampang lah biasanya. Nah, setelah teman-teman berdiskusi tentang itu, nanti dibagi nih ada teman-teman yang bagi oh mana yang bikin pembuka, mana bagian badan dan mana penutup. Udah seperti itu. Itu contohnya. Ada pertanyaan? Oke, kelompok satu sudah selesai, kelompok dua sudah selesai. Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Selamat datang di Passion Pandeglang. Halo, kami dari produksi bola. Kami ingin mengajak perusahaan Bapak dan Ibu untuk bergabung di usaha kami sebagai partner.
untuk memasarkan produk kami yang telah kami produksi. Kami berharap usaha kami dapat terus bekerja sama dengan perusahaan Anda dan berlanjut ke depannya. Selain itu, jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung sebagai partner kami. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang berlanjut terus. Kami berharap kerjasama ini tidak hanya sementara, namun dapat terus berlanjut. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan. Kami selalu siap membantu Anda. Salam hangat dari tim clothing Pandey Cloth. Untuk mengetahui produk kami, silakan hubungi kami melalui email di bawah. Soalnya emailnya belum ada, soalnya nomor telepon di bawah, kemudian alamat perusahaan kami di bawah. Terima kasih. Semoga Anda tertarik bergabung dengan usaha kami. Sudah selesai. Yeay, terima kasih Pak Putu, terima kasih grup 1 ya. Kalau saya bisa memberi saran, kalau bisa teman-teman bikinnya lebih singkat lagi, lebih singkat dan padat, dan jangan lupa nanti disematkan juga PDF filenya. Karena waktu kita sangat terbatas, mungkin kelompok 1 nanti bisa share melalui WhatsApp ya. Nanti saya bisa bantu cek untuk kelompok 1. Beli Putu Eka nanti bisa bantu share. Tapi untuk saat ini, saya mau lanjutkan lagi karena kita tinggal sedikit. Jadi, tadi kan sudah membuat email ya, template emailnya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua di sini, ini persiapan untuk mengirimkan emailnya. Pertama, itu cek database. Database itu yang tadi yang kita bikin bareng-bareng tadi, kontak-kontak informasi itu dicek lagi. Kemudian nomor 2, siapkan template email dan profil usaha. Template email yang baru saja dibikin dan profil usaha tuh yang tadi sempat saya berikan contohnya. Kemudian buka email bisnis Anda. Ini bisa pakai Google, bisa pakai Outlook. Kemudian mulai saja dulu. Buat pesan baru, klik pesan baru biasanya di email. Habis itu nanti masukkan alamat email berdasarkan database. Kemudian masukkan template email yang dituju. Itu yang tadi, ini template email tuh yang baru saja dibikin. Itu di copy paste aja. Kemudian sematkan profil usaha Anda dalam bentuk PDF, jangan lupa, kemudian kirim. Seperti itu. Nah, ini rekomendasi aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu mungkin bisa pakai. Tadi pakai DeepL, translasi bahasa. Kemudian Mailchimp itu kirim email secara cepat, jadi tinggal di blast gitu. Tapi saya kurang suka karena kurang personal. Kemudian 3, Canva membuat proposal atau profil usaha. Keempat, Google Drive untuk menyimpan catatan. Atau 5, Outlook OneDrive kalau itu menggunakan Microsoft untuk menyimpan catatan ini. Seperti itu. Nah, ini cara menggunakan Mailchimp, nanti Bapak dan Ibu bisa scan di sini caranya, step by step-nya, atau bisa klik link langkah menggunakan Mailchimp. Bisa pakai DM Instagram juga loh, jadi Bapak Ibu bisa kirim pesannya itu nanti di Instagram DM, dan Bapak Ibu malah bisa pakai menggunakan akun bisnis Bapak Ibu gitu. Oke, karena waktu kita terbatas ya, nanti kita bisa share di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau ada yang masih belum paham? Iya, Pak Putu?
Kak, sebentar aja Kak, karena sudah 2 jam lebih. Gini, apa mengenai proposal itu secara hal yang menarik bikin proposal itu kayak gimana tuh biar menarik, biar keterima langsung gitu Kak. Saran nih Kak, untuk materi bisa nggak ditambahkan untuk cara membuat materi proposal begitu aja? Oh, bisa. Nanti cara step sebenarnya sudah ada tadi langkah-langkah dan tips-tipsnya membuat proposal tadi sudah saya sampaikan. Cuma nanti saya bisa kirimkan ya contoh proposal PDF seperti itu supaya nanti teman-teman bisa lihat, bisa jadi gambaran, oh ini PDF apa contoh company profile atau profil usaha yang baik itu tuh seperti apa, menjelaskan apa saja itu habis ini saya akan kirimkan contoh PDF-nya ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat contohnya seperti apa. Sudah oke ya? Jadi terima kasih banyak semuanya, terima kasih hari ini. Lumayan panjang ya, tapi hari ini banyak sekali loh yang apa ya, yang ngomong hari ini, nggak diem aja. Jadi seenggaknya di kelas tuh ngomong, habis itu ngobrol sama temennya, bikin sesuatu, bikin ya kerja kelompok. Hari ini udah belajar, udah ngerti. Kalau nggak ngerti nanti tanya lewat WhatsApp bisa, lewat grup nanti bisa saya jawab online gitu. Terima kasih banyak sudah hadir dan meluangkan waktunya sampai jam 12.33. Habis ini langsung makan siang. Terima kasih semuanya, sehat selalu.